Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Angger Bagus Panuntun dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, offering PJKA. Yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang cabang olahraga tinju. Langsung saja, olahraga tinju adalah salah satu cabang olahraga kontak fisik paling tertua di dunia. Olahraga ini dilakukan 1 lawan 1 dengan melakukan serangan dengan cara memukul memakai tangan atau meninju yang diberi sarung tangan dan melindungi diri dari pukulan yang diberikan lawan. Nilai diberikan dengan pukulan yang bersih dan mantap ke bagian depan pinggang ke atas yang sah dari lawan. Dengan pukulan ke kepala dan ke dada mendapatkan nilai lebih. Yang kedua yaitu sarana prasarana cabang olahraga tinju. Yang pertama adalah ring tinju. Ring tinju adalah arena tempat pertandingan tinju, didirikan di atas panggung setinggi kurang lebih 1,5 meter. Pada tinju era modern ini, ring berbentuk segi 4 sama sisi dan dibatasi oleh tali berjumlah 4 pada setiap sisi. Di dalam ring ada 4 sudut, yaitu sudut berwarna merah dan biru untuk kubu para petinju, sedang sudut berwarna putih atau sudut netral untuk wasit dan dokter yang bertugas atau beristirahat pada masa jeda. Disebut ring dari bahasa Inggris yang artinya cincin, karena pada awal mula tinju, penonton berdiri melingkar arena pertandingan yang membentuk lingkaran, dan saat diadakan penggerebekan karena waktu itu dianggap ilegal. Maksudnya adalah pada waktu itu tinju itu masih dianggap ilegal. Para atlet petinju yang berbaur dengan penonton yang membubarkan diri untuk melepaskan diri dari tangkapan petugas. Yang kedua adalah sarung tangan atau sarung tinju. Sarung tinju di dunia tinju amatir dan profesional, sarung tinju sangat dibutuhkan sebab adanya sarung akan tinju meminimalisasi luka pukul yang diterima sang lawan. Namun ternyata sarung tinju memiliki kegunaan dan jenis yang berbeda. Berikut ini 4 jenis sarung tinju yang ada. Yang pertama adalah sarung tinju khusus latihan. Sarung tinju khusus latihan ini didesain berbeda untuk bertanding di level resmi. Sarung tinju ini dibentuk fleksibel agar tidak membuat petinju cedera saat menjalani latihan. Berat sarung latihan biasanya 10 ons atau 283 gram. Back gloves. Sarung tinju ini juga digunakan untuk latihan. Fungsinya untuk meningkatkan stamina si petinju itu sendiri, sebab sarung tangan tinju ini biasanya didesain dengan bobot yang cukup berat. Yang selanjutnya adalah sarung tinju di level profesional. Sarung tinju didesain untuk petinju di level profesional. Biasanya bobot sarung tangan cukup ringan, tepatnya di kisaran 12 ons atau 340 gram. Yang ketiga yaitu sarung tangan tinju di level amatir. Biasanya digunakan untuk petinju yang baru memulai karir dalam dunia tinju. Didesain cukup nyaman sehingga memudahkan petinju pemula untuk mengembangkan skillnya di dunia adu pukul tersebut. Yang selanjutnya yaitu sepatu tinju. Yang selanjutnya yaitu pelindung gigi, agar pada saat mengikuti pertandingan gigi juga sangat penting untuk dilindungi karena area wajah sangat sering menerima pukulan. Yang selanjutnya yaitu samsak. Media ini sangat berfungsi pada saat latihan karena untuk melatih ketepatan pada saat memukul. Yang keenam yaitu air minum. Air minum juga sangat penting pada saat petinju mengikuti pertandingan karena
kelelahan sangat berpengaruh sehingga juga membutuhkan air minum sehingga tidak bisa mengalami dehidrasi. Yang terakhir yaitu handuk. Tentu saja handuk untuk mengelap keringat pemain pada saat jeda waktu. Yang selanjutnya adalah teknik dasar cabang olahraga tinju. Yang pertama adalah sikap. Sikap, meskipun banyak petinju yang mengembangkan gaya dan cara bertarung sendiri, teknik dasar dan tradisional adalah sebagai berikut. Sikap ini berlaku untuk petinju yang tangan kanannya lebih dominan atau disebut juga ortodok. Petinju berdiri dengan kaki kanan setengah langkah di belakang kaki kiri. Tinju kiri atau lead sekitar 6 inci di depan wajah di tingkat mata. Tinju kanan atau rear diletakkan di samping dagu dan siku diposisikan di depan tulang rusuk untuk melindungi tubuh. Kemudian yaitu macam-macam pukulan di cabang olahraga tinju. Yang pertama adalah pukulan jab. Pukulan jab adalah pukulan pembuka dalam olahraga tinju. Pukulan jab berupa pukulan lurus ke depan, bisa mengarah ke muka atau badan lawan. Biasanya pukulan jab dilontarkan dengan tangan kiri jika petinju tersebut bergaya ortodok atau dengan tangan kanan jika petinju tersebut bergaya kidal. Kebalik. Maksud saya yaitu jika melontarkan lurus ke depan menggunakan tangan kanan yaitu namanya ortodok dan tangan kiri yaitu kidal. Tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Ada kalanya petinju ortodok melontarkan jab dengan tangan kanan dan sebaliknya, tergantung posisi saat melontarkan pukulan jab yang bisa membuat lawan menjadi KO. Yang kedua adalah pukulan strike. Pukulan strike adalah pukulan lurus dalam olahraga tinju. Lazimnya pukulan strike dilontarkan setelah pukulan jab, tapi tidak selalu begitu karena bisa dikombinasikan dengan pukulan lain sesuai strategi dan kondisi di ring tinju. Yang ketiga adalah pukulan hook. Pukulan hook dalam bahasa Inggris berarti kait, dan memang posisi seperti itu yang dilakukan oleh seorang petinju dalam melontarkan pukulan hook. Pukulan hook dapat dilontarkan kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Pukulan hook dikenal sangat mematikan dalam tinju. Petinju kelas berat Mike Tyson contohnya dulu sangat ditakuti karena pukulan hooknya sering memukul KO lawan. Sedang petinju Indonesia alias Pik memiliki pukulan hook kiri yang sangat keras. Yang selanjutnya yaitu pukulan uppercut. Pukulan uppercut adalah pukulan pendek dalam tinju. Biasanya merupakan pukulan andalan untuk mengalahkan lawan dengan KO. Pukulan uppercut dilontarkan dari bawah, posisi tangan dan siku petinju membentuk huruf V atau V dengan sasaran utama perut, ulu hati dan dagu lawan. Pukulan selanjutnya adalah pukulan cross. Cross dalam tinju bukan merupakan pukulan standar seperti jab, strike, hook atau uppercut, melainkan pukulan modifikasi, merupakan gabungan antara pukulan strike dan uppercut dengan target rahang dan perut lawan. Kemudian pukulan long hook merupakan pukulan hook yang dilontarkan dari jarak jauh. Dalam tinju, long hook bukan merupakan pukulan standar seperti jab, strike, hook atau uppercut, melainkan pukulan modifikasi, merupakan gabungan antara pukulan strike dan hook. Petinju Muhammad Ali dikenal yang mempopulerkan pukulan long hook ini. Yang selanjutnya yaitu pukulan rabbit punch. Rabbit punch adalah salah satu pukulan yang sangat terlarang dan sangat berbahaya bagi lawan dalam bertinju. Rabbit punch dilontarkan dari arah atas ke bawah, terutama saat lawan sedang dalam posisi merunduk.
Yang selanjutnya yaitu latihan fisik tinju. Yang pertama yaitu susunan latihan. Sesudah melakukan latihan berat, keesokan harinya petinju tidak boleh menderita nyeri otot-otot, malah justru harus dapat melanjutkan latihannya dengan senang hati. Latihan boleh berat tetapi tidak boleh sampai menderita nyeri. Yang kedua yaitu beban pemulihan superkompensasi, yaitu pada latihan yang baik dilakukan latihan-latihan sampai persendian-persendian terpakai habis, kemudian tibalah periode pemulihan. Dalam masa pemulihan, persendian-persendian itu dibangun kembali. Latihan lainnya yaitu seperti jogging, lompat tali, sit up, dan push up. Sekian penjelasan sedikit tentang cabang olahraga tinju, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.